Jamaah, Assalamualaikum ya jamaah. Waalaikumsalam. Apa kabar semua jamaah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana museum ini? Bagus? Mantap. Luar biasa? Luar biasa. Alhamdulillah. Umrah makbulah semua jamaah? Amin. Selamat datang ya jamaah. Jamaah semua. Harga berapa jamaah? Harga 80 riyal, 250 riyal. Sini bisa bayar apa aja. Jokowi boleh, Anies boleh, Prabowo boleh, Ganjar boleh, Anwar Ibrahim boleh, Madani boleh, Jubran boleh, Abdul Hadi Sanusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga kalian semua senantiasa diberi kesehatan yang sempurna. Amin amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi bersama Sona Sejarah Channel yang selalu mengupload video-video terbaru tentang sejarah Islam, sejarah lokal ataupun sejarah-sejarah yang lain. Bahkan tidak hanya itu teman-teman, Sona Sejarah Channel selalu mengupload video-video tentang panduan-panduan mengenai ibadah haji dan umrah. Nah, kali ini teman-teman, insya Allah saya akan sedikit berbagi kepada kalian. Kebetulan kali ini saya berada di kota Mekah dalam rangka perjalanan untuk melaksanakan ibadah umrah. Nah, insya Allah kali ini saya akan berkunjung ke salah satu museum yang ada di kota Mekah yang dikenal dengan Museum Wahyu. Di mana Museum Wahyu ini merupakan destinasi tempat wisata religi yang berlokasi di lereng Jabal Nur Mekah, teman-teman. Meskipun museum ini masih baru, tapi pengunjungnya Masya Allah tabarakallah, sungguh sangat luar biasa ramainya teman-teman. Nah, adanya Museum Al-Wahyu ini memiliki signifikansi besar bagi para jemaah, yaitu bagi para perziarah jemaah haji ataupun jemaah umrah yang ingin memahami perjalanan para nabi dan proses penurunan wahyunya yang tidak hanya diberikan kepada Nabi Muhammad tetapi kepada nabi-nabi yang lain. Dan di Museum Wahyu ini terdapat beberapa ruangan yang menampilkan video-video menarik teman-teman, termasuk perjalanan wahyu dari zaman Nabi Allah Adam alaihissalam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana para pengunjung yang berkunjung ke museum ini akan dibimbing oleh pemandu-pemandu sesuai dengan negara masing-masing. Nah, penasaran nggak kira-kira teman-teman? Nah, meskipun berukuran kecil, Museum Wahyu ini terlihat modern sekali ya, dengan kombinasi ornamen gua yang menceritakan arkeologi lah kalau bahasa kita itu, masa lalu, dan tampilan layar lebar. Nah, seolah-olah menggabungkan dua era digital harmonis yang berdampingan dengan kejayaan masa lalu di dalamnya. Dan perlu para ikhwah ketahui bahwa pintu masuk museum ini dirancang sedemikian rupa sehingga menyerupai lorong gua yang melengkung dengan ornamen bebatuan ya yang mempercantik begitu loh kira-kira teman-teman. Nah, para pengunjung diajak untuk duduk dan menikmati film animasi yang mengisahkan turunnya wahyu dimulai dari kisah Nabi Allah Adam alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam hingga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di ruangan sebelah yang sama besarnya menyediakan tempat duduk untuk para pengunjung yang dilengkapi dengan indoor LED, yaitu video wall yang mengagumkan menurut saya teman-teman. Nah, di ruangan itu pula diuraikan mengenai kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan perjalanan masa kecil beliau sampai kepada momen pernikahan beliau dengan Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha wa ardhaha bint Khuwailid, bahkan hingga detik-detik turunnya wahyu di Gua Hira. Dan sesi itu juga mencakup kisah awal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi ancaman serangan pasukan bergajah yang dipimpin langsung oleh Raja Abraha yang bertujuan untuk menghancurkan Ka'bah, sehingga kelahiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dikenal dengan Amul Fil atau tahun gajah.
di mana kisah itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim dalam surat Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababila tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Dan alhamdulillah setelah melalui perjalanan yang lumayan lama teman-teman, kalau dari Masjidil Haram sebetulnya hanya hitungan menit ya, sekitar 20 sampai 30 menit ini sudah sampai ke area parkir. Nah, kira-kira penampakannya seperti ini nih teman-teman. Masya Allah, tabarakallah. Kenapa? Nanti di dalam ya? Nah, itu dia teman-teman keseruan bagi para perziarah ya, para pengunjung, wabil khusus ini bagi jemaah umrah ataupun para pendatang yang memakai visa turis atau visa kunjungan ke tempat ini. Masya Allah, ramai luar biasa. Dan sebelum memasuki Museum Al-Wahyu ini teman-teman, terdapat beberapa toko atau pusat perbelanjaan ya yang menyediakan oleh-oleh hadiah haji dan umrah. Kemudian tempat-tempat seperti coffee shop dan lain sebagainya. Nah, yang membuat saya selalu ingat ke tempat ini teman-teman, ternyata di sini ada warung bakso yang menjual bakso onta. Wow, penasaran nggak kira-kira teman-teman? Jadi kalau teman-teman penasaran, misalnya ditakdirkan oleh Allah berkunjung ke Tanah Suci Mekah Madinah, berkunjunglah ke Museum Al-Wahyu ini. Karena tiket untuk masuk ke Museum Al-Wahyu ini teman-teman hanya 10 rial saja. Dan di Museum Al-Wahyu ini teman-teman tidak hanya menyediakan pusat-pusat perbelanjaan, akan tapi disiapkan atau disediakan musola yang besar, toilet yang besar, sehingga membuat para pengunjung itu betah di sini ya teman-teman. Oh iya teman-teman, nanti insya Allah teman-teman akan melihat keseruan seperti apa sih di dalam museum ini ya. Dan di samping itu pula teman-teman akan melihat lokasi di sekitarnya, yaitu sebelum masuk ke Museum Al-Wahyu ini bisa berfoto-foto sebagai kenang-kenangan, kira-kira seperti itu. Nah, ini dia para pengunjung, para jemaah umroh sudah memasuki musola yang disediakan. Nah, penampakannya kira-kira seperti ini teman-teman.
Nah, ini dia teman-teman area atau lokasi halaman di depan Museum Al-Wahyu ini. Nah, biasanya di sini teman-teman setelah kita membeli tiket, kita disuruh duduk nyantai di sini, kemudian kita bisa ngopi, bisa ngebakso dulu karena di sini ada jadwal untuk masuknya. Kemudian nanti insya Allah diatur-atur oleh para pembimbing yang ada di Museum Al-Wahyu ini teman-teman. Kira-kira penampakannya seperti ini. Intinya seru banget teman-teman setelah kita sudah melakukan rutinitas ibadah di dua tanah suci Mekah Madinah, ya sudah melakukan kewajiban kita, paling tidak kita ada sedikit kunjungan yang membuat kita itu melepaskan rasa lelah, rasa penat dan lain sebagainya. Nah, di sini sedikit terhibur teman-teman, apalagi bisa mengetahui seperti apa kondisi Museum Al-Wahyu ini di dalamnya. Karena kalau untuk penampakan luarnya ya kira-kira seperti ini ya, dihiasi dengan taman-taman yang indah, kemudian ditanami pohon-pohon kurma sehingga menambah suasananya semakin Masya Allah tabarakallah. Dan selain teman-teman menyaksikan keindahan taman bunga yang ada di depan Museum Al-Wahyu ini, teman-teman juga akan melihat semburan air ya, karena di sini dibangun pipa setinggi 6 meter yang di atasnya menyembur air halus yang mirip sekali dengan gerimis air hujan. Namun airnya lebih lembut sehingga menurunkan suhu di sekitarnya. Jadi terasa sangat sejuk walaupun di musim panas. Nah, seperti inilah teman-teman kira-kira penampakan daripada antrian untuk masuk ke Museum Al-Wahyu. Jadi untuk yang wanita atau perempuan di sebelah kiri dan bagian sebelah kanan untuk laki-laki. Dan perlu saya sampaikan bahwa di dalam Museum Al-Wahyu ini terdapat ruangan besar dengan replika Gua Hiro yang sangat mirip sekali dengan aslinya, yang juga menarik perhatian para pengunjung. Museum Wahyu ini berfungsi sebagai wadah yang menggambarkan sejarah dan peradaban Islam dari zaman dulu sampai di zaman kontemporer. Keberadaan replika Gua Hira ini jujur menurut saya teman-teman menambah daya tarik khusus yang memperkaya pengalaman para pengunjung ya. Kita lihat seperti apa keberadaan di dalamnya. Selamat menyaksikan. Laki-laki silakan sebelah kanan Bapak. Laki-laki sebelah sini loh, kanan ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang di Ma'radil Wahyi atau di Museum Wahyu. Bapak, Ibu, Tuan, dan Nyonya yang kami muliakan, tamu-tamu Allah yang kami hormati. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Abdullah. Saya merupakan mahasiswa di Universitas Haram Makki yang akan membimbing dan memandu Bapak dan Ibu sekalian selama berada di Museum Wahyu dalam waktu kurang lebih 40 menit ke depan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Museum Wahyu ini terletak di kaki gunung Jabal Nur. Kita memiliki 6 ruangan, di mana pada 6 ruangan tersebut kita akan sama-sama belajar dan mengenal dari mulai tentang apa itu wahyu, bagaimana proses turunnya wahyu, kemudian tempat turunnya wahyu, dan bagaimana proses penulisan wahyu. Baik, pada ruangan pertama yang akan berkisah tentang Rasul-Rasul Ulul Azmi, kemudian nanti di ruangan kedua yang akan berkisah tentang Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW. Kami menghimbau Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf
dilarang untuk mengambil dokumentasi baik dalam bentuk foto ataupun video. Adapun nanti setelahnya dari ruangan ketiga sampai dengan ruangan keenam maka sudah kami perkenankan berdasarkan arahan dari kami. Baik, kemudian pada ruangan pertama kami memohon maaf mungkin kursinya terbatas, jadi bisa diprioritaskan untuk lansia atau yang lebih tua terlebih dahulu. Sisanya nanti bisa duduk di bawah, di karpet, lesehan, atau berdiri di belakang. Mungkin sekian bisa dipahami Bapak dan Ibu sekalian. Baik, terima kasih. Bisa perempuan terlebih dahulu masuk, nanti disusul yang laki-laki. Silakan. Masuk aja. Ada listnya masuk. Laki-laki bisa mengisi kursi sebelah kanan bagi barisan ketiga dan barisan keempat, dan dua belok. Jabalan ini diberi nama Jabal Nur, artinya cahaya, karena pada saat turunnya wahyu gunung ini memancarkan cahaya. Jabalan memiliki luas yaitu 1.770.000 meter persegi. Dan ketinggian gunungnya 634 meter di atas permukaan laut. Kemudian luas area puncaknya ini diperkirakan 200 meter persegi. Saya kemudian kita akan lihat informasi mengenai Gua Hira. Baiklah, Gua Hira, Bapak dan Ibu sekalian, memiliki luas 5,28 meter persegi. Ujung gua tersebut ada celah, di mana celah lubang itu mengarah langsung tepat ke arah Ka'bah. Tampak wilayah adalah jalur pendakian menuju puncak Jabal Nur. Namun ini adalah jalur lama yang saat ini sudah ditutup dan tidak beroperasi. Pada miniatur ke depan, di jalur lama sebelah sini yang ada tampak seperti rumah-rumah. Sebelah sini jalur lama. Adapun jalur baru adalah yang ditandai dengan garis berwarna merah yang startnya dimulai dari museum waktu di belakang. Baik, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, sekarang saya akan mengajak jamaah sekalian untuk melihat secara visual seperti apa Gua Hira dalam bentuk replika. Silakan. Bang. Karena memang setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali beliau menerima wahyu, beliau langsung bergegas kembali kepada istrinya pulang yang berada di rumah saat itu, Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha. Saat itu Nabi kembali dalam keadaan ketakutan, panik, demam, meriang. Kenapa? Kita akan saksikan, simak juga kisah selengkapnya selama berada di dalam ruangan. Silakan. Sebelah kanan. Ya, laki-laki bisa tetap di sebelah kiri. Cukup, Ibu. Bisa mundur lagi, Bu, agak di belakang tulisan ini. Yang masih berada di belakang, silakan bisa merapat. Bapak bisa maju lagi, Pak, sebelah sini, Pak. Ya, silakan maju, nggak apa-apa. Bapak nggak apa maju, boleh. Baik, jemaah kemudian Allah Subhanahu wa taala, seluruh tulisan ini berkisah tentang Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha
yang akan saya bantu ringkaskan. Khadijah adalah istri pertama Nabi SAW dan istri yang paling atau sangat dicintai olehnya. Mereka berdua menikah pada saat itu usia Nabi 25 tahun, sedangkan usia Khadijah 40 tahun. Dan pada saat itu, Khadijah merupakan wanita yang kaya raya, cantik cerita, memiliki nasab yang mulia, kemudian disegani oleh masyarakat kota Mekah. Namun Khadijah tidak sungkan atau tidak segan atau tidak gengsi lebih tepatnya untuk menikahi seorang pemuda yang mana pada saat itu Muhammad hanyalah seorang pengembala domba dan pedagang biasa saja. Dari pernikahan inilah Nabi SAW dikaruniai seluruh anak-anaknya kecuali satu yang bernama Ibrahim. Ibrahim ini berasal dari istri yang berbeda, yaitu Maria Al-Qibtiyah. Kemudian jangan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan menyambung cerita setelah Nabi turun dari Gua Hira. Dia langsung kembali kepada istrinya dalam keadaan ketakutan. Karena pada saat Nabi menerima wahyu, Allah mengutus malaikat Jibril dalam wujud aslinya sebagai malaikat. Seperti apa wujud asli Jibril? Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa Jibril memiliki 600 sayap banyaknya. Yang mana satu sayap Jibril disebutkan oleh Nabi SAW langsung ukurannya. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan saddal ufuk, tu'adil saddal ufuk. Satu sayap Jibril itu bisa menutupi dari ujung ufuk timur sampai ke ujung ufuk barat. Itu baru satu. Jadi kita tidak bisa bayangkan bagaimana jika 600 banyaknya. Oleh karenanya ini membuat Nabi SAW ketakutan. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain Nabi sampai menggigil dan meriang. Akhirnya dia meminta kepada istrinya tercinta mengatakan zamiluni zamiluni. Artinya selimuti aku, selimuti aku. Dengan cepat Nabi SAW diselimuti oleh istrinya Khadijah. Kemudian Khadijah mengucapkan sebuah perkataan yang membuat hati suaminya seketika menjadi tenang. Inilah perkataan Khadijah untuk suaminya terabsyir. Fawallahi la yukhzikallahu abadan. Artinya tenanglah, sabarlah, janganlah engkau sedih wahai suamiku tercinta. Demi Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengecewakanmu dan tidak akan membiarkanmu sedih selama-lamanya. Masya Allah, perkataan yang mulia, perkataan yang keluar dari lisan istri yang salihah, tulus untuk suaminya tercinta, seketika membuat hati suaminya tenang. Oleh karenanya Rasulullah SAW memuji Khadijah dalam sebuah hadis mengatakan, ada bersabda, khairun nisa'iha Khadijah bintu Khuwailid. Sebaik-baik wanita sepanjang masa adalah Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha. Dan Khadijah lah yang pertama kali diberi gelar sebagai Ummul Mukminin, artinya ibunya orang-orang yang beriman. Dan Khadijah pula yang nanti akan memimpin wanita-wanita penduduk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya Bapak dan Ibu, Tuhan dan Dunia yang kami muliakan, jika kita semua, khususnya wanita-wanita muslimat di sini, ingin mengambil sosok suri tauladan atau ingin mengambil sosok idola atau ingin ngefans dengan sebuah sosok, kalau istilah sekarang, ngefans dengan sebuah sosok, ambillah sosok suri tauladan terbaik. Wafanslah dengan sosok terbaik yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala jamin untuknya surga. Karena tentu tujuan kita ada di dunia ini bukanlah dunia ini semata, bukanlah harta, bukanlah atau apa-apa, melainkan kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan akhir kita adalah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari di akhirat karena kita salah mengambil sosok suri tauladan, karena kita salah mencintai atau mengidolai seseorang. Karena sabda Nabi SAW bersabda, al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang itu akan dikumpulkan di hari kiamat, akan berada bersama orang-orang yang mereka cintai, akan berada, dikumpulkan, dibangkitkan bersama orang-orang yang mereka idolai atau dijadikan sosok suri tauladan. Jangan sampai kita salah mengambil keputusan atau salah mengambil idola. Baik Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, silakan kita lanjutkan ke ruangan selanjutnya. Terakhir yang bercerita tentang proses penulisan wahyu. Dari sebelah kanan di sini, ini adalah mushaf pertama yang dikumpulkan oleh Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ini adalah replika atau kopian yang mana yang aslinya saat ini terletak di Museum Topkapi di Turki. Benar. Baik, silakan bisa maju agar ada kesempatan untuk yang masih di belakang. Kemudian di sebelah sini, ini adalah yang disebut dengan kitab Sahih Bukhari. Kitab Sahih Bukhari ini
adalah kitab terabsah kedua setelah Al-Quranul Karim yang menjadi sumber wahyu untuk kita semua. Di dalamnya memuat 7.525 hadis sahih yang dikumpulkan oleh Imam Bukhari. Baik, silakan maju. Selanjutnya di sebelah sini, terakhir yang paling spesial yang kami miliki, ini adalah yang disebut dengan mushaf sulam atau mushaf jahit. Mushaf ini dijahit langsung atau dirajut menggunakan tangan oleh seorang wanita asal Pakistan bernama Nasim Akhtar. Beliau menghabiskan selama 32 tahun lamanya untuk menjahit mushaf tersebut dari awal sampai akhir, dan dimulai ketika usianya 30 tahun dan baru selesai di usia 62 tahun. Baik, silakan bisa sambil maju. Masya Allah, Ibu Nasim Akhtar ini pernah bercerita kepada kami bahwa beliau tidak pernah menjahit mushaf tersebut kecuali dalam 3 kondisi. Yang pertama setelah suci, artinya beliau tidak pernah menjahit kecuali dalam kondisi haid. Yang kedua setelah berwudu, dan yang ketiga setelah beliau sholat tahajud di setiap malamnya. Baik, jemaah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ada di penghujung perjalanan dari Museum Wahyu ini. Dari sini kita bisa melihat inilah indahnya Jabal Nur yang menjulang tinggi di sebelah sana. Ada 2 gunung tampak tinggi yang bisa dilihat di sebelah sana. Yang sebelah kiri dari kita, sekali lagi yang sebelah kiri dari pandangan kita, itulah yang disebut dengan Jabal Nur. Disinilah nanti kita Nabi Muhammad SAW bertemu dengan malaikat Jibril, menerima wahyu dari Allah melalui perantaranya, yaitu Quran di surat Al-Alaq 1-5. Kemudian dari ada tangga di sebelah sini, ada tangga di sebelah sana. Tangga tersebut naik ke atas, ada tiang-tiang lampu yang mengiringinya. Ini adalah jalan terbaru yang tadi saya ceritakan. Jalan ini sudah dibuka 24 jam non-stop, gratis dan tidak dipungut biaya. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya bisa minta tolong untuk terakhir kalinya untuk berbaris, laki-laki sebelah kanan, perempuan bisa ke sebelah kiri. Ada mana Ustaz barusnya? Hadap saya. Ya. Silakan perempuan bisa ke sebelah kiri, laki-laki di sebelah kanan. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan telah mengunjungi kami di Museum Wahyu. Kami berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Bapak, Ibu, Tuan dan Nyonya sekalian dapat mengunjungi kami kembali di tanah suci yang mulia ini, menjadi tamu-tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan-bulan selanjutnya, tahun-tahun selanjutnya, baik untuk melaksanakan ibadah umrah, terlebih semoga dapat seluruhnya melaksanakan menjadi ibadah haji, menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Dzulhijjah kelak. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terakhir izinkan saya menutup dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Quran, "Fastamsik billadzi uhiya ilaika innaka 'ala siratim mustaqim." Berpegang teguhlah kepada wahyu yang diturunkan kepada kalian, yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Senantiasa berpegang teguh kepada wahyu tersebut, niscaya kalian akan berada tetap di jalan yang lurus, yaitu yang disebut dengan as-siratal mustaqim, jalan yang setiap hari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah jalan yang lurus. Untuk menemukan jalan tersebut, kuncinya tadi berpegang teguh kepada wahyu, yaitu Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Baik, silakan bisa maju pelan-pelan. Silakan bisa maju. Kalau bisa tetap sebelah kiri, laki-laki sebelah kanan. Silakan maju lagi, Pak. Lebar. Maju lagi, Bu. Maju lagi, Bu. Kalau maju lagi. Maafkan. Maju. Masih di belakang bisa maju. Rapat. Jamaah, Assalamualaikum ya jamaah. Waalaikumsalam. Apa kabar semua jamaah? Alhamdulillah. Bagaimana museum ini? Bagus. Mantap. Luar biasa. Luar biasa. Alhamdulillah. Umrah makbulah semua jamaah. Amin. Selamat datang ya jamaah. Jamaah semua, apa sini? Sini toko wahyu semua jamaah. Apa toko wahyu? Sana bisa tulis nama untuk apa aja. Sujadah bisa nama, tablar bisa nama, gelang, kalung, cincin, semua apa ada nama. Jamaah, ini tablar bisa balas, bisa dingin. Nama sini Atika, bisa nama Siti Wahyuni, Siti Fatimah, Siti
semua Siti. Ini bisa Syamsuddin, bisa Khairul, bisa apa nama jemaah untuk semua jemaah. Ini jemaah apa? Ini parfum Kasturi. Diskon berapa jemaah? Diskon 50%. 50%. Beli satu, gratis satu. Malaysia. Beli satu percuma satu. Okey? Harga berapa? Harga 150 riyal. Beli ini dapat ini jemaah. Terakhir jemaah, ini Quran asli Syatakan Madinah. Bisa wakaf, bisa dibawa pulang ke Indonesia or to Malaysia. Wakaf apa-apa mushaf sini, ku kasih niat saja, saya kirim ke masjid sekitar Masjidil Haram. Harga berapa jemaah? Harga 80 riyal, 250 riyal. Sini bisa bayar apa aja. Jokowi boleh, Anies boleh, Prabowo boleh, Ganjar boleh, Anwar Ibrahim boleh, Madani boleh, Jubran boleh, Abdul Hadi Sanusi. Apa aja sini boleh jemaah. Okey? Belanja gratis jemaah. Okey? Lihat gratis di bawah Indonesia atau Malaysia bayar. Okey? Silakan jemaah. ثلاثة بمية واحدة صغيرة